Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah. Udah sih. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat luar biasa. Oke, di sini saya ingin menyampaikan bahwasannya kita akan melakukan observasi ya. Saya sebagai supervisor gitu. Dan Bu Tina di sini sebagai coach kan ya? Iya betul. Ya. Oke, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal rubrik penilaian dalam observasi kali ini. Dimulai dari pertama, yaitu ada prinsip coaching. Nah, di sini untuk prinsip coaching ada 3 ya, Bu. Ada proses kreatif, kemudian ada kemitraan, dan yang terakhir ada memaksimalkan potensi. Nah, selain itu dari prinsip ada juga kompetensi inti dari coach. Nah, untuk kompetensi inti di sini masih sama, ada 3. Yang pertama yaitu presence, kehadiran secara penuh, mendengarkan secara aktif. Kemudian nanti juga akan ada sebuah mengajukan pertanyaan yang berbobot yang akan dilakukan oleh Ibu. Selain itu nanti saya juga akan memperhatikan apakah kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Tina sebagai coach apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum gitu ya. Nah, kira-kira dari tadi rubrik yang telah saya sampaikan gitu, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Tina? Ya, baik Bu Desi, untuk kegiatan coaching yang nanti akan saya laksanakan, saya ingin sekali mengembangkan kompetensi intinya itu di bagian kehadiran penuh atau presence dan mendengarkan aktif. Jadi yang 2 itu. Jadi ada 2 ya Bu, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Yang pertama yaitu kehadiran secara penuh atau presence dan mendengarkan secara aktif. Nah, kira-kira dari kedua itu gitu, ada kompetensi yang lebih spesifik nggak yang ingin Ibu kembangkan? Iya. Jadi dari 2 kompetensi itu saya ingin lebih mengembangkan di bagian mendengarkan aktif Bu. Jadi saya ingin juga melatih diri saya sendiri bagaimana proses coaching itu dengan mengembangkan melatih diri untuk mendengarkan secara aktif dari coach yang disampaikan oleh coach gitu ya. Betul. Karena memang dalam hal mendengarkan secara aktif ini memang perlu kita kembangkan gitu ya. Karena kalau misalkan kita kurang mendengarkan secara aktif, komunikasi antara coach dan coach pun akan kurang sinkron gitu ya. Nah, di sini kira-kira untuk indikator ketercapaian atau keberhasilannya kira-kira seperti apa nih? Iya. Yang saya inginkan indikator ketercapaian dari coaching itu adalah saya tadi bisa melatih diri untuk mendengarkan aktif setiap yang coach sampaikan. Kemudian saya juga berharap dari pembicaraan nanti atau coaching nanti, coach juga bisa menemukan solusinya sendiri berdasarkan potensi atau kekuatan yang dimilikinya. Betul, luar biasa. Jadi bisa menghasilkan gitu ya. Dari percakapan coaching yang akan dilakukan oleh Bu Tina, tidak hanya kita mendengarkan saja gitu ya, tapi kita juga bisa membantu para coaching bisa menghasilkan solusi atas permasalahan. Luar biasa. Semoga dari kompetensi yang Ibu lakukan, yang Ibu harapkan saat ini bisa Ibu lakukan dengan baik nanti ya pada kegiatan coaching, kemudian bisa mengikuti sesuai dengan alurnya yang telah tadi saya sampaikan rubriknya, dan bisa lebih maksimal pastinya. Percaya sama Ibu ya, bisa lebih maksimal Ibu dalam melaksanakannya, pasti akan sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Oke, baik, saya akhiri mungkin ya untuk kegiatan awal hari ini mohon maaf praobservasi ini. Nanti saya izin mengamati mungkin ya Bu pada saat kegiatan coachingnya. Terima kasih. Enggak Ibu, kita lanjutkan. Iya, terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Januar? Alhamdulillah Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Tadi saya mendapat pesan katanya Pak Januar ingin ada waktu ngobrol ya, diskusi sama saya. Ini apa nih yang mau didiskusikan? Betul Ibu, saya ingin diskusi. Yang pertama itu banyak tugas luar Bu, tapi jumlah jam aduh Bu banyak banget. Banyak ya? Iya. Jadi gimana? Kalau banyak keteteran atau gimana?
sering meninggalkan kelas Bu. Oh gitu, karena terlalu banyak. Betul. Ya? Oke, iya. Dari pembicaraan yang akan kita laksanakan ini, Pak Janu, apa yang ingin diharapkan, tujuan dari pembicaraan ini, apa yang diharapkan di akhir pembicaraan nanti? Ada mungkin langkah-langkah ya Bu ya. Mhm. Bagaimana saya tugas luar juga banyak, Mhm. tapi juga saya bisa masuk kelas gitu ya, karena jumlahnya banyak. Langkah itu bagaimana gitu, saya juga bingung gitu ya Bu ya. Oke, ya. Jadi ini guru bahasa Sundanya berapa orang nih, sedikit gitu ya? Atau Sedikit Bu, yang notabene lulusan bahasa Sunda hanya 3 Bu. Oh, lulusan bahasa Sunda Iya, ada 3, ada 3. tapi kebutuhan gurunya banyak. Kebutuhan banyak Bu. Jadi bagaimana caranya supaya untuk memenuhi kebutuhan guru gitu ya? Betul Ibu. Iya, oke. Kira-kira menurut Pak Janu itu penyebabnya apa nih? Bisa guru tadi sedikit, kemudian tadi apa ya penyebabnya? Bisa sampai Pak Janu penuh gitu ngajarnya gitu. Kalau kita lihat ya Bu ya, kan dalam sebuah konsep pembelajaran kurikulum merdeka itu muatan lokal tuh ada 2 jam. Sedangkan jumlah rombel kan banyak, Iya. kekurangan guru, di mana guru tersebut kan akhirnya dengan jumlah jam banyak harus mengajar juga. Tapi ini ada tugas tambahan juga dari kepala sekolah Jadi plus yang tugas tidak bisa tambahan. ditinggalkan ini. Oke, Gitu. itu juga menyebabkan repot gitu ya. Betul, dengan Ibu. penuhnya itu jamnya gitu Iya. ya. Oke. Nah, dari kondisi yang tadi nih, kondisi ideal apa yang diinginkan oleh Pak Jan? Ya, guru bahasa Sunda ini bisa maksimal Bu dalam pembelajaran utamanya. Yang kedua juga bisa melaksanakan tugas tambahan. Oke, mengajar juga bisa penuh, Betul. tugas tambahan juga tetap bisa dilaksanakan. Betul, Ibu. Gitu, oke. Dari kondisi ideal yang seperti yang tadi disampaikan, kalau misalkan kondisinya ideal barusan itu angka 10 nih, sekarang berarti berada di angka berapa? Angka 6 Bu. Angka 6 ya. Oke, jadi masih sangat jauh gitu ya. Betul, Ibu. Dari angka berapa yang ingin dicapai, Pak? Itu di angka kisaran kalau kita ingin mencapai titik maksimal pembelajaran ya minimal 9 Bu. Tapi kalau itu target kan supaya jauh ya Bu dari jumlah jam merambah mungkin 8 gitu 8 ideal. juga sudah Ideal, cukup betul. ideal. Oke. Nah, selama ini Pak Janu apa yang sudah pernah dilakukan untuk mengatasi tadi masalah repotnya ya kegiatan mengajar, jumlah jam penuh ditambah dengan aktivitas tugas tambahan begitu. Apa yang sudah pernah dilakukan? Kalau dulu saya pernah komunikasi dengan pihak kurikulum, ini penambahan guru kepada pembelajaran bahasa Sunda yang mengajar kekurangan jam. Tapi saya minta yang satu rumpun, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, di mana mereka kan bahasa ya Bu ya tetap Iya, sama, mungkin tidak jauh berbeda, hanya materinya saja. Jadi bisa gitu ya, yang Betul. bisa mengajar yang sesuai gitu. Betul, Ibu. Sesuai, oke. Nah, itu bagaimana hasil dari pembicaraan dengan kurikulum itu bagaimana? Kalau pembicaraan dari kurikulum sih seperti itu Bu, bisa juga. Tapi mereka akan mendata dulu guru-guru yang kekurangan jamnya, apakah bisa tidak mengajari bahasa Sunda. Ditambahkan dengan Betul. mata pelajaran bahasa Sunda. Iya. Apalagi yang sudah dilakukan selain dari tadi ngobrol dengan kurikulum, yang pernah dilakukan untuk mengatasi itu apalagi Pak? Yang selanjutnya yaitu ini Bu, jadi jumlah jam ini saya kan minimal 40 jam. Nah, itu ditambah lagi menjadi 46 jam seminggu. Kadang-kala pembelajaran sampai sore, mungkin antisipasi itu karena memang yang nggak ada lagi Bu selain penambahan dari guru jam gitu. Karena memang ya dengan secara jam langsung harus mengajar juga kewajiban kami. Jadi tetap itu dianggap Betul, juga ya. betul. Oke. Ada cara lain Pak, kira-kira? Mungkin menarik atau merekrut guru honor Bu. Gitu. Itu sudah pernah dilakukan? Sudah. Sudah pernah. Sudah. Oke. Bagaimana hasilnya? Tetap Bu ya, karena lulusannya bahasa Sunda itu sedikit,
itu kami juga kerepotan Bu atau mencarinya. Jadi susah nyari guru Susah, Bu. lulusan bahasa Sunda. Betul, karena diperebutkan Bu. Oke. Nah, dari beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Janu untuk mengatasi permasalahan tadi, yang mana nih yang lebih spesifik itu sebaiknya ini nih yang dilakukan gitu. Gimana nih menurut Pak? Untuk jarak dekat ini yang memang mengurangi tersebut dengan menarik guru yang kekurangan jam untuk mengajar bahasa Sunda Bu. Karena mereka juga kan kuota jam harus terpenuhi. Yang kedua, bagaimana bahasa Sunda ini bisa masuk di kelas dengan guru yang pembelajaran gitu, jadi tidak kehilangan gurunya, ya otomatis dari guru satu rumpun itu bisa mengajar bahasa Sunda yang kekurangan jam khususnya. Oke, jadi itu yang paling dianggap lebih baik gitu yang dilakukan untuk memenuhi bahasa Sunda itu menarik guru lain gitu yang serumpun. Betul Ibu, seperti itu. Oke. Dari ide yang tadi ini apa saja nih rencana yang akan dilakukan ke depannya untuk mencapai rencana barusan gitu? Yang pertama Bu, yaitu mengajukan kepada pihak kepala sekolah untuk penambahan guru bahasa Sunda dari ASN, namanya kan ke BKD ya Bu ya, SDM. Yang kedua adalah rekrutmen untuk guru bahasa Sunda honorer. Mungkin 2 langkah itu yang selanjutnya ke depannya agar bisa terpenuhi dan menjaga. Oke, jadi yang pertama tadi tetap kita meminta guru tambahan bahasa Sunda yang ASN. Kemudian yang kedua juga tadi menambah dari guru honorer gitu ya, guru honorer yang basicnya tetap harus bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Bahasa Sunda, oke. Nah, dari rencana yang tadi nih, dukungan apa yang dibutuhkan oleh Pak Janu supaya tercapainya nih, terpenuhinya kebutuhan guru bahasa Sunda? Dukungan dari siapa saja dan apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama dukungan dari pihak kepala sekolah ya Bu ya. Bagaimana menjaga kualitas dan kuantitas pembelajaran khususnya bidang bahasa Sunda. Yang kedua adalah bidang kurikulum. Bagaimana kurikulum ini bisa mengatur jumlah jam agar tidak kekurangan guru. Yang ketiga adalah dari pihak rekan seman sejawat Bu, khususnya dari guru bahasa Sunda. Bagaimana cara langkah dengan metode dan strategi yang akan kita capai dalam pembelajaran tersebut supaya tercapai Bu. Oke, jadi dari 3 komponen itu sangat membantu ya untuk tercapainya rencana yang tadi. Kira-kira kapan mulai dilakukan nih Pak rencana yang tadi? Ya kita akan lakukan Ibu sekitar bulan Juli ini dan kita langsung bertahap bagaimana pengembangan pembelajaran bahasa Sunda ini bisa tercapai. Jadi mulai bulan Juli, di bulan ini sekarang ini dan Agustus ini harus kita laksanakan. Sepertinya memang harus segera ya, karena sudah mulai mungkin ya tahun pelajaran baru. Oke, baik Pak Janu, dari perbincangan kita hari ini apa yang sudah didapatkan? Alhamdulillah Ibu, saya kalau bahasa itu agak plong ya Bu ya, sudah mendapatkan solusi, sudah mendapatkan rasa saya untuk berbagi cerita gitu ya, dimana kekhawatiran saya ini bisa terpikirkan untuk langkah ke depannya dan bisa mungkin di sini dalam mengembangkan Bu, bagaimana pembelajaran bahasa Sunda ini yang kualitas dan kuantitas ini akan terus terjaga. Mungkin itu Ibu. Pada dasarnya sudah menemukan juga ya solusinya harus bagaimana gitu yang tadi gitu. Oke, baik Pak Janu, saya berdoa mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Pak Janu tadi akan berjalan lancar dan segera tercapai gitu ya. Apalagi sekarang sudah masuk tahun ajaran baru, jadi segera tercapai terpenuhinya guru bahasa Sunda ya, baik itu dari ASN ataupun dari guru honorer tadi gitu. Terima kasih, mungkin cukup ya Pak ya. Mungkin saya juga akan melanjutkan aktivitas saya berikutnya. Ada yang ingin disampaikan lagi? Mungkin itu saja Ibu, terima kasih atas waktunya ya sudah berbincang dan berdiskusi. Iya,
Sama-sama Pak Janu, Siap. mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya untuk melanjutkan pembicaraan ini. Apakah yang sudah direncanakan tadi berjalan lancar dan bagaimana evaluasinya, begitu, apa yang harus kita lanjutkan untuk dikembangkan, gitu, Baik. apa yang harus dikoreksi. Baik. Gitu, saya ingin dengar nanti hasilnya seperti apa gitu penjelasan. Oke, terima kasih Pak Janu. Terima kasih Ya. Bu. Sekali lagi Siap. dipersilakan untuk melanjutkan aktivitas Mangga. saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Tina, selamat. Tadi sudah melaksanakan coaching dengan luar biasa ya. Tadi saya mengamati dari awal sampai akhir. Bu Tina, wah sangat luar biasa sekali. Terima kasih. Di sini saya izin bertanya dulu ya Bu. Kira-kira tadi apa ya sih yang sudah Ibu lakukan gitu untuk mencapai indikator keberhasilan yang telah Ibu tadi sampaikan pada saat sebelumnya? Iya, tadi saya sudah melaksanakan coaching bersama Pak Januar dengan menggunakan prinsip coaching ya. Ada yang tadi kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian kompetensi, saya juga melaksanakan coaching juga berdasarkan kompetensi inti yang ingin saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan aktif gitu Bu, gitu, dengan menggunakan alur tirta gitu, yang tadi tujuan, identifikasi, rencana dan tanggung jawab itu Bu yang sudah saya laksanakan. Luar biasa sekali, bahwa memang benar ya tadi ketika saya mengamati Bu Tina dengan apa yang disampaikan oleh Ibu barusan, sudah sangat sesuai, luar biasa sekali gitu kan ya. Mulai dari tadi prinsip gitu ya, kemitraan, Ibu sudah bisa melakukan kegiatan coaching tersebut dengan baik, hangat gitu ya, tidak ada tekanan gitu dari Pak Januarnya, sehingga bisa menyampaikan apa yang ia rasakan. Kemudian tadi bisa membantu Pak Januar sehingga dengan membuat proses yang kreatif ya, dengan mengajukan berbagai pertanyaan atas permasalahan yang dihadapi oleh Pak Januar, kemudian bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki Pak Januar juga ya. Dalam hal prinsip sudah sangat luar biasa. Kemudian dalam kompetensi coaching pun kan tadi sudah disampaikan bahwa Ibu ingin mengembangkan yang lebih spesifik itu mendengarkan secara aktif ya Bu. Saya tadi mengamati, wah Ibu sangat luar biasa, bisa kita fokus gitu kan, sesuai antara pertanyaan yang Ibu sampaikan, kemudian yang Ibu Pak Januar jawab, kemudian Ibu kembali memberikan pertanyaan, sudah sesuai sinkron ya, sehingga enak gitu kan alur kegiatan coachingnya. Kemudian untuk di sini alurnya, dari alur sudah sangat sesuai, mulai dari Ibu menyampaikan tujuan terlebih dahulu, kemudian ke identifikasi ya, identifikasi dilanjutkan Ibu menanyakan gitu kan gagasan-gagasan rencana aksi yang akan dilakukan, sampai di akhir pun Ibu akan sudah melaksanakan penanggung jawab kegiatan tanggung jawabnya kan dari kegiatan itu. Apresiasi yang sebesar-besarnya untuk Ibu, hebat, luar biasa, sudah memberikan yang terbaik untuk kegiatan coaching ini dengan penuh maksimal ya. Nah di sini tadi kompetensi untuk kompetensi yang pertama kan mendengarkan secara aktif gitu kan ya Bu, Ibu sudah bisa melakukan dengan baik, bahkan luar biasa gitu kan, luar biasa sekali. Nah kira-kira untuk kedepannya gitu Bu, ini ada nggak kompetensi yang akan Ibu kembangkan lagi dalam coaching ini? Ya, dari coaching yang sudah saya laksanakan tadi, saya merasa saya harus mengembangkan di kompetensi inti dalam mengajukan pertanyaan berbobot begitu. Jadi saya inginnya nanti ketika saya menyampaikan pertanyaan berbobot itu, coachingnya itu tergali lagi gitu, tergali lebih banyak lagi tentang situasi yang dihadapi dan kekuatan atau potensi yang dia miliki gitu, sehingga diharapkan dapat lebih mudah lagi untuk menemukan solusi begitu. Sangat luar biasa. Tapi meskipun tadi saya ya Bu mengamati untuk kegiatan menggali membuat pertanyaan yang berbobot itu sudah baik loh dalam pelaksanaannya. Tapi mungkin dari kepuasan Ibu tersendiri belum puas gitu saya ya. merasa harus berlatih terus ya, pertanyaan luar biasa. Ya, apa-apa Bu. Memang sangat ya
perlu ya kita berlatih secara terus-menerus agar kita nanti ke depannya lebih maksimal gitu ya, lebih optimal. Semoga ke depannya bisa berjalan dengan lancar kegiatan coaching yang selanjutnya sesuai dengan harapan kompetensi yang Ibu akan kembangkan selanjutnya bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Sekian mungkin Ibu, terima kasih Sama-sama untuk ya, kegiatan. Desi. Terima kasih juga sudah membantu saya Iya, untuk sama-sama. observasi coaching ini. Iya. Semoga kita kedepannya bisa berkolaborasi lagi ya dalam melakukan kegiatan coaching. Terima kasih Bu Tina atas Iya. waktunya. Mohon Sama-sama. maaf atas segala kesalahan saya ya Bu. Takutnya khawatir ada perkataan yang menyinggung. Insya Allah tidak ada Bu Desi. Terima kasih juga. Iya, terima kasih Bu Tina. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.